Dan assalamualaikum, bertemu kembali teman-teman ya. Alhamdulillah kali ini dapat kesempatan lagi untuk berbagi. Saya akan membagikan lagi bagaimana pengalaman saya dulu mengenai GERD, asam lambung dan juga anxiety. Jadi kali ini teman-teman ya, saya ingin membahas ke arah yang agak apa ya, agak mistis teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Dulu pas waktu saya sakit GERD, asam lambung dan anxiety ini, nah, ketika saya dibawa berobat ke dokter, lebih dari satu ya, ke dokter sana, dokter sini, itu tidak diketemukan diagnosanya teman. Alias saya tuh baik-baik aja, kamu tuh tidak sakit, nah, katanya kayak gitu. Nah, akhirnya timbul teman-teman pikiran bahwa saya tuh diguna-guna. Nah, dalam video ini teman-teman, ini yang mau saya bahas teman-teman. Jadi timbul pikiran bahwa saya diguna-guna, dan akhirnya saya pun berpikir, terus siapa yang mengguna-guna. Akhirnya kan jadi menganalisa, flashback lagi ke belakang, sama siapa punya masalah, sama punya siapa pernah bertengkar, namanya juga masih kecil dulu kan. Dan akhirnya ya tuh terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi, mengerucutkan kecurigaan terhadap seseorang. Nah, itu yang ingin saya jelaskan di video teman-teman, supaya teman-teman tidak terjerumus seperti saya dulu, karena itu hanya akan menambah dosa, tidak akan membuat kesembuhan teman-teman. Jadi menurut saya, guna-guna itu tidak ada teman-teman. Ya memang kita sakit, memang saya sakit. Ya saya sakit GERD, anxiety dan asam lambung, bukan diguna-guna. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang berpikir ke arah guna-guna, itu saran dari saya teman-teman, stop, hentikan. Jangan dibesar-besarkan, jangan digali terus sehingga semakin menjadi-jadi. Itu akan menambah dosa teman-teman. Jadi saran dari saya, pahami bahwa sakit GERD, anxiety dan asam lambung ini gejalanya memang seperti itu. Berdebar-debar, cemas tidak karuan. Ya, bukan kita diguna-guna orang teman-teman. Atau bahkan kita berasumsi bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkan atau menumbangkan kita. Ya itu memang psikosomatis, pikiran kita negatif terus, akhirnya kita berasumsi bahwa kita diguna-guna. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya mengingatkan teman-teman, jangan berpikir, stop berpikir ke arah guna-guna. Nah, kita fokus saja pada penyembuhan penyakit kita. Karena bukan apa teman-teman, banyak setelah saya berjalan sampai sekarang ini, banyak di sekeliling itu yang bilang diguna-guna. Nah, tapi saya tidak yakin, dalam hati saya langsung vonis, jangan-jangan GERD, asam lambung, psikosomatis, langsung bilang guna-guna. Enggak, dan ada benarnya juga teman-teman dugaan saya itu. Jadi sampai dengan detik ini saya berpikir bahwa apa ya, sakit yang diguna-guna itu saya tidak langsung percaya. Jadi saya langsung ke arah jangan-jangan ini, karena asam lambung itu sebenarnya semua orang tuh punya, tapi tidak semua orang menyadari. Maksudnya begini ya, asam lambung semua orang punya karena itu alat untuk proses makanan. Maksudnya sakit lambung ini semua orang itu punya, tapi tidak semua orang menyadari teman-teman. Nah, bersyukur yang tidak menyadari. Jadi maksudnya gampang untuk bangkitnya. Dan kita masuk ke ini, ke poin pembahasannya, masalah guna-guna ini. Dan video ini yang ingin saya tekankan, jangan digali tambah jadi teman-teman. Maksudnya nantinya akan semakin menjadi-jadi. Stop, hentikan pikiran seperti itu. Kita fokus pada penyembuhan internal kita. Yang sakit itu ada di hati, di dalam, di pikiran kita. Itu yang perlu kita sembuhkan teman-teman. Jadi tidak ada itu guna-guna, itu bullshit. Sampai berapa habis kamu uang untuk berobat ke dukun, dan dukun itu akan menjadikan kamu sebagai ladang. Stop hambur-hambur uangmu untuk berobat. Kamu tidak diguna-guna, kamu sakit GERD, asam lambung dan anxiety. Lebih baik uang yang kamu kasihkan dukun itu kamu sedekahkan ke anak yatim. Nah, itu akan membuat jiwa tenang. Lain halnya teman-teman ya, lain halnya yang bisa sembuh dengan ke tokoh-tokoh agama. Jadi maksudnya ini saya ingin menggarisbawahi, jadi yang konteksnya perdukunan sama yang konteksnya tokoh agama. Maksudnya itu gimana ya, saya menjelasnya begini. Jadi tokoh agama, kiai entah apa itu, dia mendampingi secara mental teman-teman, dia mendampingi secara mental karena dia tahu ini jiwanya lagi terguncang. Nah, sehingga dia sakit
lambung karena pikirannya terlalu dicajak. Akhirnya yang diobati didampingi secara mental. Maksudnya ngerti kan teman-teman? Lain halnya yang dilakukan biasanya dukun itu disuruh baring, ditaburi bunga, habis itu di apa yang saya pernah dulu ya. Saya disuruh duduk, saya lepas baju, habis itu dimandikan air bunga, habis itu disembur. Ya kayak gitu kan. Nah, itu namanya perdukunan teman-teman. Lain halnya ketika saya di situ diajak sharing, ya kan? Lain halnya nih teman-teman, ketika di situ saya diajak sharing, nah itu namanya membentuk psikologis kita. Dan itu memang bukti nyata pengobatan GERD, anxiety, dan asam lambung ini adalah mendampingi secara mental. Yaitu akan berpengaruh sekali terhadap penyembuhan GERD dan anxiety ini teman-teman. Jadi itu penekanan saya, bukan guna-guna ya. Jangan habiskan uang untuk berobat ke dukun. Lebih baik uang itu disedekahkan. Lebih baik uang itu disedekahkan karena tidak akan ada habisnya uang jika kamu berobat ke dukun dan kamu beranggapan kamu diguna-guna. Yang ada kamu akan jadikan ladang oleh dukun itu. Dan ada saran juga nih teman-teman, ada masukan juga untuk mengkonsumsi obat ya. Rata-rata kita menderita GERD asam lambung ini kan mengkonsumsi obat golongan antasida yang untuk menetralkan asam lambung itu. Kenapa saya masukkan ini sebagai saran teman-teman? Karena kemarin saya sempat menjumpai, jadi penderita GERD itu salah dalam mengkonsumsi antasida. Jadi dia mengkonsumsi antasida itu setelah makan teman-teman. Kayak seperti kita minum obat-obat yang lain itu kan. Nah itu kalau menurut saya salah teman-teman. Jadi kalau antasida itu diminum pada saat asam lambung kita meningkat, reflux, tidak nyaman, dan itu menimbulkan sensasi apa sempoyongan. Saya pribadi teman-teman, kalau asam lambung saya naik, indikasinya adalah keliengan. Nah, keliengan yang semakin parah itu menandakan asam lambung saya naik. Nah, di situ saya baru minum antasida. Dan kalau memang mau setelah makan itu reflux, itu bagaimana ya? Ya intinya kalau setelah makan itu tunggulah 1 jam. Karena kenapa teman-teman? Pada saat kita setelah makan, lambung kita ini membutuhkan cairan asam lambung untuk mencerna makanan. Nah, bagaimana kalau kita habis makan langsung kita minumin antasida? Ya kan kasihan lambung kita. Lambung kita akan sengsara mencerna makanan itu tanpa asam lambung. Nah, saya bilang seperti ini karena kemarin saya sempat menjumpai teman yang salah dalam mengkonsumsi ini. Harapan saya teman-teman yang nonton video ini tidak lagi salah dalam mengkonsumsi obat jenis antasida atau penetral asam lambung, karena itu akan menyengsarakan lambung kita, bukannya membantu malah menyengsarakan lambung kita teman-teman. Dan mungkin sekian video dari saya. Semoga teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety, asam lambung, dan juga psikosomatis segera diberi kesembuhan. Saya tahu betapa beratnya penyakit ini, dan semoga juga bisa teman-teman semua pulih seperti sedia kala, percaya diri lagi, bisa berjibaku melawan kerasnya dunia ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.